Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Sore. Dua kerangka manusia hangus terbakar ditemukan di bekas kantor pembiayaan di Jalan Pitak Raya, Jakarta Pusat. Polisi masih menyelidiki identitas korban dan melakukan tes DNA. Informasi lainnya pemirsa, pesawat Airbus A400M pesanan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya mendarat di landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 3 November. Pemirsa, inilah One News Sore selengkapnya. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto ikut mengomentari polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia mengatakan pihaknya sudah 3 kali mengingatkan Joko Widodo terkait hal ini dan memberikan alternatif. Polemik soal utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH kembali mencuat. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ikut menanggapi isu ini dengan menyoroti kembali urgensi dan prioritas pembangunan kereta cepat tersebut. Usai berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu 1 November, Hasto menyampaikan sejak awal Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sudah mempertanyakan hal ini. Hasto menilai di tengah berbagai kebutuhan dasar masyarakat, proyek seperti kereta cepat seharusnya bukan menjadi prioritas utama. Ia menyebut pendidikan, pembangunan bendungan untuk petani, dan penyediaan proyek di masa tanam justru jauh lebih mendesak. Menurutnya, sektor-sektor tersebut punya peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat daya saing bangsa. Hasto juga menyinggung adanya perubahan kebijakan dalam proyek kereta cepat WUSH, yang awalnya disebut tanpa jaminan negara, namun kemudian melibatkan jaminan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa hal semacam ini perlu transparansi dan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Hasto mengatakan Megawati dulu sempat mengusulkan alternatif daripada kereta cepat, lebih baik memperluas jalur ganda atau double track kereta api. Menurutnya, penguasaan teknologi transportasi akan lebih bermakna jika dikembangkan oleh anak bangsa sendiri. Sebagai partai politik, PDIP disebut telah 3 kali memberikan masukan kepada pemerintah mengenai paradigma pembangunan transportasi publik termasuk proyek kereta cepat ini. Hasto menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai presiden.
Namun PDIP tetap konsisten menyampaikan pandangan kritis yang berpihak pada kepentingan rakyat. Menutup pernyataannya, Hasto kembali menekankan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya berorientasi pada kemegahan proyek. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pembangunan itu benar-benar mengangkat harkat dan martabat rakyat, terutama yang hidup dari sektor-sektor ekonomi kecil. Dua kerangka manusia hangus terbakar ditemukan di bekas kantor pembiayaan di Jalan Kuitang Raya, Jakarta Pusat. Polisi masih menyelidiki identitas korban dan melakukan tes DNA untuk memastikan apakah keduanya merupakan dua orang yang dilaporkan hilang saat kerusuhan pada Agustus lalu. Dua kerangka manusia dan kondisi hangus terbakar ditemukan di sebuah gedung bekas kantor pembiayaan di Jalan Kuitang Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, kondisi kedua jenazah telah hangus terbakar dan sulit dikenali. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, kedua kerangka manusia tersebut kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra, kedua jenazah ditemukan pada Kamis malam oleh petugas teknis yang tengah mempersiapkan renovasi gedung. Saat ditemukan, kedua jasad yang diduga berjenis kelamin laki-laki berada di atas plafon bersama tumpukan material bangunan yang hangus terbakar. Selain melakukan penyelidikan, polisi juga melakukan tes DNA dengan kedua keluarga yang melaporkan anggota keluarganya hilang pada saat aksi unjuk rasa Agustus lalu. Hal ini dilakukan guna memastikan apakah keduanya merupakan korban hilang dimaksud atau individu lain. Pertama-tama kami dari Polres Metro Jakarta Pusat mengucapkan turut berduka cita atas dua korban yang ditemukan meninggal. Jadi, kami mendapat laporan dari salah satu gedung di Kuitang, bekas gedung finance yang pernah juga terbakar pada 2 bulan yang lalu. Jadi dari tim vendornya itu akan memperbaiki beberapa bagian gedung. Nah dari sana ternyata menemukan tumpukan barang-barang yang hangus terbakar dan di dalamnya diperkirakan ada jenazah atau mayat, sehingga menghubungi Polsek dan Polres. Tim kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan dari Polsek Senen langsung menuju TKP untuk TP-TKP, kemudian mengamankan jenazah dan mengirim ke Rumah Sakit Polri untuk diperiksa postmortem dan ambil sampel DNA. Kalau ini mayat kebakaran 2 bulan lalu, itu artinya sejak saat itu sampai hari ini tidak ada aktivitas di gedung itu, Pak? Benar, jadi gedung itu setelah terbakar memang tidak digunakan lagi sebagai kantor, sehingga hanya dijaga oleh beberapa security yang melakukan kegiatan penjagaan di tempat tersebut. Kalau jenis kelamin keduanya? Diperkirakan laki-laki. Nah ini ada hubungannya nggak dengan beberapa orang yang hilang saat aksi unjuk rasa Agustus lalu? Untuk kemungkinannya nanti akan kita buktikan dari hasil cek DNA yang sedang dilakukan oleh lapor Polri, apakah itu ada hubungannya atau tidak. Sejauh ini sudah ada anggota keluarga kedua korban atau beberapa korban hilang yang ke Polres untuk menanya itu? Benar, jadi untuk beberapa orang atau keluarga korban yang hilang sudah datang dan dicek langsung di lapor Polri. Diketahui, gedung bekas finance di Jalan Kuitang Senen, Jakarta Pusat sempat dibakar dan dijarah oleh sejumlah orang saat aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.
Dalam aksi tersebut, beberapa orang dilaporkan hilang, dan hingga kini 2 orang masing-masing atas nama Farhan Hamid dan Reno belum ditemukan. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi membantah hubungannya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah terputus. Budi meminta agar tidak menyebarkan isu terkait dengan keretakan hubungan antara Projo dan Jokowi, yang justru terkesan mengadu domba keduanya. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi membantah kabar hubungan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi telah terputus. Menurutnya, berdirinya Projo ini berkat kehadiran sosok Jokowi yang dinilai memiliki pemimpin yang pro terhadap rakyat. Oleh sebab itu, Budi Ari menyebut mana mungkin Projo dan Jokowi dianggap sudah tidak akur seperti dulu. Mantan Menteri Koperasi itu mengungkapkan dirinya sempat melakukan komunikasi dengan Jokowi sebelum dirinya menghadiri acara Kongres ketiga Projo di Hotel Grand Sahit Jakarta pada Minggu 2 November. Budi Ari meminta agar tidak menyebarkan isu terkait dengan keretakan hubungan antara Projo dan Jokowi yang justru terkesan mengadu domba keduanya. Sebagai informasi, isu tersebut mencuat saat Jokowi tidak menghadiri acara Kongres ketiga Projo pada Sabtu 1 November dan Minggu 2 November. Selain itu, isu tersebut juga diperjelas dengan rencana pergantian logo Projo yang tak lagi menggunakan wajah Jokowi. Budi menegaskan, pergantian logo merupakan transformasi organisasi untuk menjawab tantangan dan perkembangan zaman. Nantinya logo Projo akan disayembarakan sehingga partisipasi publik bisa muncul. Sementara itu, pihak Jokowi telah mengonfirmasi bahwa tidak hadirnya Jokowi di Kongres Projo karena faktor kesehatan. Pesawat Airbus A400M mendarat di landasan udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta pada Senin 3 November. Pembelian 2 unit pesawat A400M ini merupakan hasil kontrak yang ditandatangani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada tahun 2021. Presiden Prabowo Subianto menghadiri prosesi serah terima pesawat Airbus A400M kepada TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 3 November 2025. Pesawat angkut berat berwarna abu-abu dengan nomor registrasi A401 itu telah terparkir di Lanut sejak pagi. Pesawat ini akan dioperasikan oleh Skuadron 31 Lanut Halim Perdana Kusuma.
Dalam kegiatan tersebut, Prabowo meninjau langsung bagian dalam pesawat sebelum prosesi serah terima dimulai. Ia menilai kedatangan A400M menjadi langkah penting dalam memperkuat kemampuan pertahanan udara Indonesia. Airbus A400 mampu membawa muatan hingga 30 ton dengan jangkauan terbang 2.400 mil laut. Pesawat ini juga dapat beroperasi di landasan pendek, sempit bahkan tidak beraspal. Selain sebagai pesawat angkut, A400M dapat difungsikan sebagai tanker udara untuk pengisian bahan bakar di udara. Kontrak pembelian 2 unit Airbus A400M ditandatangani pada 2021 menjadikan Indonesia sebagai negara ke-10 yang bergabung dalam program tersebut. Tentara dari negara lain yang akan dikerahkan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian harus yang beragama Islam. Berdasarkan laporan Jerusalem Post, sejumlah analis menilai Indonesia berpotensi memiliki peran penting dalam misi penjaga perdamaian tersebut. Tentara dari negara lain yang akan dikerahkan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian harus yang beragama Islam. Demikian Telegraph melaporkan Jumat 31 Oktober 2025 mengutip sumber diplomatik resmi. Sementara perjanjian gencatan senjata secara teknis saat ini sedang disusun pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Negara-negara regional di Timur Tengah akan mengawasi wilayah Palestina dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian tersebut. Peran pasukan penjaga perdamaian di Gaza masih dalam pembahasan, menurut laporan tersebut. Belum jelas apakah pasukan tersebut akan bertanggung jawab atas pelucutan senjata Hamas atau hanya mengawasi Gaza setelah kelompok itu melepaskan kendalinya di Gaza. Israel juga secara tegas menolak beberapa negara untuk berperan mengirim pasukan perdamaian di Gaza, terutama Turki dan Qatar, yang dianggap memiliki hubungan diplomatik dengan Hamas. Israel berargumen bahwa Turki dan Qatar memiliki prinsip-prinsip ikhwatul muslimin sama dengan Hamas. Pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia disebut-sebut diterima oleh berbagai pihak yang bertikai di Gaza, baik dari pihak Hamas maupun Israel.
sehingga Indonesia kemungkinan besar yang akan disepakati mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Meskipun ada rencana bagi mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk mengambil peran administratif di wilayah Palestina. Linet melaporkan bahwa tidak ada negara barat yang akan terlibat dalam pasukan tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji wacana kenaikan tarif Transjakarta karena beban subsidi layanan yang selama ini ditanggung Pemprov semakin besar, terutama setelah melayani rute hingga daerah penyangga. Usai menghadiri acara Idea Talk di Senayan, Jakarta Pusat Sabtu siang 1 November, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa kajian terkait kenaikan tarif bus Transjakarta masih berlangsung. Kajian itu mulai dari dampak sosial hingga ekonomi, meski tarif sebenarnya sudah seharusnya disesuaikan. Rano Karno mengatakan bahwa besaran kenaikan tarif masih dalam tahap penjajakan dan kebijakan tersebut belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan APBD semakin membengkak akibat beban subsidi layanan Transjakarta yang kini juga melayani rute ke daerah penyangga seperti Depok dan Bekasi. Ia memastikan bahwa rencana penyesuaian tarif tidak akan memberatkan warga yang mengandalkan Transjakarta sebagai transportasi harian yang saat ini tarifnya masih Rp3.500. Masih dijajaki, karena pada kenyataannya memang tiket di Jakarta ini sudah terlalu lama. Artinya tidak ada kenaikan, karena sekarang ini komponen subsidi cukup besar. Sekarang ini kan Transjakarta itu bukan hanya Jakarta, juga masuk ke Depok, Bekasi, itu menjadi komponen yang harus kita lakukan. Siap, oke. Keempat warga terbukti melanggar Kodon Aceh tentang syariat Islam mendapat hukuman cambuk oleh Kejaksaan Negeri Aceh Barat bersama Mahkamah Syariah. Satu dari mereka harus dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan usai dicambuk sebanyak 100 kali. Empat warga Kabupaten Aceh Barat menjalani hukuman cambuk di lapangan Tengku Umar, Meulaboh setelah terbukti bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Aceh Barat. Hukuman dilakukan oleh petugas Kejaksaan Negeri Aceh Barat bersama Polisi Syariat Islam. Salah satu dari empat terhukum berinisial N harus dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan diduga karena tidak tahan menahan sakit dari cambukan. Pihak medis langsung menolong dan menandu terhukum ke dalam mobil ambulans. Adapun hukuman cambuk berbeda-beda untuk masing-masing terhukum.
Pasangan D dan N mendapat hukuman cambuk sebanyak 21 kali setelah menjalani masa tahanan selama 194 hari karena terbukti melakukan perbuatan ikhtilat atau berinteraksi fisik dengan pasangan non-mahram. Sementara pasangan Z dan N terbukti melakukan zarimah zina atau perselingkuhan, sehingga masing-masing dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Sebelum eksekusi, kedua pasangan telah diperiksa oleh dokter dan dinyatakan sehat. Menurut Dharma Mustika, Kasipidum Kejari Aceh Barat, seluruh proses hukuman cambuk telah sesuai dengan Kanun Jinayat Aceh. Setelah menjalani hukuman, para terhukum dibebaskan dan diserahkan kembali kepada keluarga masing-masing. Pelaksanaan hukuman cambuk ini merupakan bagian dari penegakan syariat Islam sesuai Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Jadi ini yaitu kita adakan cambuk terhadap empat terdakwa, yaitu perkara zina dan perkara ikhtilat. Untuk perkara zina itu 100 masing-masing 100 dan untuk perkara ikhtilat selama pemasangan masing-masing 21 cambuk. Oh iya sudah. Itu tadi yang terakhir Pak sempat pingsan, itu bagaimana kondisinya Pak? Nah itu memang mungkin karena stres, tapi awalnya sudah kita lakukan pemeriksaan kedokteran di dokter bahwa sehat jasmaninya untuk dicambuk. Nah, tapi pada saat pelaksanaannya mungkin karena pencapaian dan stres itu menyebabkan dia 100 ya. Berarti ini sudah inkrah dan bisa kita kembalikan kepada para keluarga. Dan mereka sudah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Melia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.